Limbuk tahu nasib rahimnya. Bukan lagi ruang suci. Bukan lagi taman yang menunggu kehidupan. Rahim dibuka menjadi lorong gelap yang siap pakai. Harga diri tak lagi dijaga. Ia dibuka, bahkan seakan meminta dipakai. Gembel tak pernah melewatkan celah yang tersedia. Ia menunggu untuk menuntaskan hasrat dan kenikmatan. Setiap kali Gembel mendekat, udara seolah ikut menghangat. Bukan hangat yang sekadar terasa, melainkan nikmat yang meresap hingga ke tulang. Limbuk tak lagi bergerak karena rindu. Kamar yang biasa hanya berisi pengap, keringat, dan sisa nasib baik. Kini hidup dengan racun yang terasa akrab. Ayo, gelar, perintah Gembel. Dingin tanpa ruang rasa. Aku tak butuh drama hanya tubuhmu. Limbuk terdiam, membiarkan jarak itu runtuh perlahan. Hingga dirinya larut dalam kuasa yang tak lagi ia tolak. Di kamar sempit yang remang itu, ia menjadi budak pelacur pribadi. Berhenti menjadi ibu, Limbuk menyerahkan dirinya sebagai ladang, sementara bagi Gembel, membiarkan kesenangan tumbuh di tanah yang tak akan pernah dimiliki. Ia tahu di sana mendapatkan kenikmatan. Tak ada nama nikmat yang bisa dibanggakan. Tak ada rumah untuk pulang. Yang ada hanya candu yang menyamar sebagai pelukan. Limbuk tidak dipaksa. Ia sendiri yang membuka pintu rahimnya, seolah memohon disemai, meski benih itu tumbuh dari dosa. Limbuk sadar semuanya hanya nikmat sesat. Sadar ini bukan hubungan. Sadar dirinya sedang dipakai dan dilukai, melainkan tetap memilih jalan yang mengkhianati dirinya sendiri. Limbuk tetap kembali, tetap membuka jalan yang sama, tetap menyerahkan bagian terdalam dari dirinya kepada lelaki lain yang hanya singgah, lalu pergi. Disitulah kehinaan itu berbunga hitam, rahim yang seharusnya menjadi mata air kehidupan. Turun derajat menjadi pelabuhan gelap bagi candu yang kotor. Gembel tidak perlu cinta. Ia tidak perlu janji yang utuh. Ia hanya perlu tahu bahwa ada perempuan yang sudah terlalu rapuh untuk membuka rahimnya sendiri. Dan Limbuk, alih-alih menjaga sisa sucinya, justru menadahkan bagian paling dalam dari hidupnya kepada tongkat liar yang tak pernah datang untuk menghormati. Yang paling pahit bukan hanya dosanya, bukan hanya pengkhianatannya, melainkan kehendaknya sendiri, bahwa ia tahu jurang itu gelap, lalu tetap melompat ke dalamnya. Ia tidak hanyut tanpa sadar, ia melihat luka itu, ia mengenali racunnya, tetapi ia tetap meminum sampai habis. Maka rahim itu tak lagi menjadi lambang kehidupan. Ia berubah menjadi kamar sunyi, tempat kehinaan, kebiasaan, dan candu, mengunyah perlahan sisa martabat yang masih hidup. Di sana tak ada cinta. Tak ada keselamatan, tak ada kemuliaan yang tersisa. Yang ada hanya pengulangan yang pelen-pelen membunuh jiwa. Dan ketika semuanya usai, yang tertinggal dari Limbuk bukan lagi perempuan yang utuh, melainkan bayang kosong yang telah lama kehilangan pusat dirinya. Itulah harga paling gelap dari rahim yang dibiarkan jatuh tanpa penjagaan. Bukan sekadar luka di tubuh, melainkan kematian kehormatan yang datang setetes demi setetes.